Hai semuanya, kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Untuk kali ini kita akan membahas materi distribusi probabilitas binomial. Oke, kita mulai dari KD dan tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kalian harus bisa menjelaskan, kemudian menentukan distribusi peluang binomial. Baik, kita akan mulai dari percobaan binomial. Jadi sebuah percobaan itu dikatakan percobaan binomial jika memenuhi kelima syarat ini. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, percobaan itu harus dilakukan berulang-ulang. Oke, kemudian yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas atau biasa disebut dengan pengembalian. Kemudian yang ketiga, hasil percobaan yang satu itu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya. Yang keempat, setiap percobaan itu memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses ketika apa yang terjadi sesuai yang kita harapkan, atau gagal yang terjadi tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir, peluang setiap kejadian itu tetap dalam setiap percobaan. Kita lanjutkan distribusi probabilitas binomial. Jika suatu percobaan binomial diulang sampai n kali, maka peluang diperoleh sukses itu sebanyak x ditentukan oleh fungsi berikut. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu fx sama dengan px sama dengan x sama dengan kombinasi x dari n dikalikan peluang sukses pangkat x dikali peluang gagal pangkat n-x. Oke, kita akan bahas apa itu x, n, p, dan q. X itu adalah nilai yang diharapkan atau suksesnya. Kemudian n adalah banyaknya percobaan. Kemudian p adalah peluang suatu kejadian akan terjadi atau sukses. Kemudian q adalah peluang suatu kejadian tidak terjadi atau gagal. Oke, kemudian dari manakah rumus ini didapatkan? Nah, kita akan coba bahas melalui sebuah contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, dari soal ini nanti kita akan dapatkan rumus yang tadi saya berikan di awal. Yang pertama, sebuah peraga puntiran atau spinner memiliki 4 area yang sama besar. Terdiri dari 2 warna, 3 area warna merah, kemudian 1 area berwarna putih. Untuk yang merah kita singkat M, kemudian yang putih kita singkat P. Ketika spinner itu diputar, maka kita akan memperoleh warna merah atau putih, betul ya? Jadi salah satunya. Nah, dari situ maka peluang muncul area merah itu adalah 3/4. Jadi 3 area merah dari 4 area keseluruhan. Kemudian muncul area warna putih, yaitu peluangnya 1/4. Jadi 1 warna putih dari 4 area yang ada. Jika P itu adalah peluang muncul merah dan Q adalah peluang muncul putih, maka bisa dituliskan P itu 3/4, kemudian Q-nya itu 1/4. Q itu berarti gagal mendapatkan warna merah. Oke, kemudian misalkan kita akan memutar spinner tersebut sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya N sama dengan 3. Dan variabel acak X adalah munculnya warna merah. Atau dalam kejadian ini yang kita harapkan adalah muncul warna merah. Maka bisa dituliskan X-nya itu 0 sampai 3. Jadi ini dari 3 kali putaran itu bisa jadi tidak muncul merah sama sekali. Berarti X-nya 0. Atau dari 3 putaran muncul X-nya 1 kali, berarti X sama dengan 1 dan seterusnya sampai 3 kali putaran muncul merah semua, berarti X-nya sama dengan 3. Baik, dari soal tadi kita akan coba tuliskan semua hasil yang mungkin ya. Jadi dari 3 kali memutar itu apa saja sih hasil yang mungkin, kita akan coba daftar. Yang pertama bisa jadi ketika kita memutar 3 kali itu tidak muncul merah sama sekali, berarti muncul P, P, P. Kemudian yang kedua bisa jadi 2 putih, 1 merah.
kemudian putih merah putih, kemudian merah putih putih. Oke. Kemudian apa lagi ya? Bisa jadi 2 merah 1 putih ya. Berarti MMP, kemudian MPM, kemudian bisa jadi muncul PMM. Oke, kemudian yang terakhir bisa jadi ketiganya merah ya. Berarti MMM. Oke. Jadi ada 8 kemungkinan yang terjadi ketika kita memutar spinner sebanyak 3 kali. Nah, dari hasil yang tadi kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Kita tuliskan peristiwa pertama itu bisa jadi putih-putih-putih, kemudian putih-putih merah, kemudian putih merah putih, dan merah putih-putih. Jadi yang pertama itu 3 putih, berarti banyak muncul merah itu ada 0 ya. Kemudian putih-putih merah berarti munculnya merah ada 1. Putih merah putih berarti munculnya merah ada 1 juga. Kemudian merah putih-putih berarti munculnya merah ada 1 juga. Oke, kemudian kita lihat peluangnya. Ketika muncul putih-putih-putih berarti peluangnya adalah gagal ya, atau hi, berarti hi kali hi atau sama dengan boleh dituliskan hi pangkat 3. Kemudian untuk yang PPM itu berarti putih merah, berarti gagal sukses ya. Berarti ki p atau boleh dituliskan hi pangkat 2 p. Berikutnya putih merah putih berarti gagal berhasil gagal, sama dengan boleh dituliskan hi kuadrat kali p. Kemudian berikutnya merah putih-putih berarti berhasil gagal, bisa dituliskan hi kuadrat p. Oke, kita simpan dulu untuk yang ini. Kita lanjutkan untuk peristiwa berikutnya, yaitu bisa 2 merah 1 putih ya. Oke, kita tuliskan bisa merah putih, kemudian merah putih merah, kemudian putih merah, dan yang terakhir bisa jadi ketiganya merah. Di merah. Kita tuliskan banyaknya muncul merah berarti 2, yang ini MPM 2, kemudian PMM 2, dan MMM berarti 3. Kita lihat peluangnya. Untuk MMP berarti berhasil gagal ya, berarti P hi, bisa dituliskan P kuadrat hi. Kemudian MPhi berarti P hi P, bisa dituliskan P kuadrat ki. Kemudian PMM berarti hi PP, bisa kita tuliskan P kuadrat ki. Dan yang terakhir MMM berarti bisa PPP atau P pangkat 3. Oke, sampai sini kita simpan dulu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita akan coba jabarkan peluangnya. Oke, hi pangkat 3 berarti hi itu adalah 1/4 ya, berarti 1/4 pangkat 3. Kemudian hi kuadrat P, jadi kita tuliskan 1/4 pangkat 2 kali 3/4. Nah, kemudian sama ya, ki kuadrat P berarti 1/4 kuadrat dikali 3/4. Kemudian yang keempat juga sama, 1/4 kuadrat dikali 3/4. Kita lanjutkan. P kuadrat ki berarti P itu 3/4 ya, berarti 3/4 kuadrat dikali 1/4. Kemudian ini sama, berarti 3/4 kuadrat dikali 1/4. Kemudian peristiwa yang ketujuh itu juga sama ya, 3/4 kuadrat dikali 1/4. Kemudian yang terakhir P pangkat 3, P itu adalah 3/4 pangkat 3. Oke, baik, sampai sini semuanya paham ya.
Oke, sekarang kita akan fokus ke penjabaran peluang ya. Oke, coba kalian perhatikan untuk peristiwa kedua, 3, dan 4. Nah, peristiwa kedua, 3, 4 itu polanya sama ya, yaitu 1/4 kuadrat dikali 3/4. Nah, maka ini peristiwa kedua dan kedua, 3, dan 4 ini bisa kita satukan menjadi 3 kali. Nah, ini kan ada 1/4 kuadrat dikali 3/4. Nah, ini bisa dibalik ya, memenuhi sifat komutatif. Jadi 3/4 dulu, baru 1/4 pangkat 2. Oke, kita tuliskan 3/4 dikali 1/4 pangkat 2. Oke, jadi jelas ya. Jadi karena ada 3 yang sama, maka bisa dituliskan seperti ini. 3 kali 3/4 dikali 1/4 kuadrat. Kemudian sama berlaku juga untuk peristiwa ke 5, 6, dan 7. Di sini ada 3 operasi yang sama, maka bisa kita satukan menjadi 3 kali 3/4 kuadrat dikali 1/4. Oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita akan coba bahas bagaimana cara mendapatkan angka 3 di sini. Jadi sebenarnya 3 ini itu merupakan sebuah kombinasi ya. Jadi sebuah kombinasi. Oke, maksudnya bagaimana ya? Kita akan coba bahas. Nah, kita akan bahas 3/4 di sini itu merupakan peluang dari sukses, maka dituliskan P. Sedangkan 1/4 di sini itu adalah peluang dari gagal, maka dituliskan Q. Nah, karena ada 2, maka boleh dituliskan Q kali Q. Nah, sehingga percobaannya itu ada 3 ya. Oke, ini 1, 2, dan 3. Sehingga dituliskan apa? N sama dengan 3. Oke. Kemudian, yang diharapkan dari percobaan ini adalah muncul warna merah. Muncul warna merah tadi adalah peluang sukses ya, berarti yang ini. Ini muncul warna merah. Sehingga warna merahnya ada 1. Jadi bisa dituliskan kombinasi 3,1. Jadi kombinasi 1 dari 3. Oke, berarti bisa kita tuliskan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 min 1 faktorial. Oke, sama dengan berarti 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Berarti 1 dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita sederhanakan, berarti tinggal 3/1 sama dengan 3. Nah, sama ya, 3. Oke, untuk yang ini juga sama ya. Jadi 3 di sini itu bisa diperoleh dari kombinasi. Mari kita lihat, untuk 3/4 itu berarti peluang sukses. Ada 2, berarti P-nya 2. Kemudian 1/4 itu adalah peluang gagal ya, berarti Q. Nah, ada berapa peristiwa berarti ya? 1, 2, 3 ya. Berarti N-nya itu ada 3. Kemudian yang diharapkan muncul adalah merah ya, berarti yang ini. Merah di sini itu ada 2 ya, berarti merahnya 2. Ini sebagai X. Sehingga bisa kita tuliskan sebuah kombinasi 3,2 atau kombinasi 2 dari 3. Mari kita jabarkan. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurangi 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurangi 2, 1 ya. 1 faktorial atau 1. Kemudian kita jabarkan yang atas atau pembilangnya 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1. Maka ini bisa kita sederhanakan, berarti 3/1 sama dengan 3. Nah, sama ya.
Oke, dari penjabaran tadi berarti kita bisa tuliskan dalam sebuah peluang ya. Berarti 0 di sini itu sebagai X ya, 1 juga sama sebagai X. Berarti peluang munculnya merah 0 itu bisa dituliskan Q pangkat 3 ya, Q pangkat 3. Atau kita tuliskan 1/4 pangkat 3. Untuk bisa mendapatkan rumus, maka bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian ya terhadap 1. Berarti 1 dikali 1 dikali 1/4 pangkat 3. Oke, kemudian 1 di sini itu bisa diperoleh dari kombinasi 0 terhadap 3 ya. Kemudian 1 ini itu bisa diperoleh dari 3/4 pangkat 0. Sehingga bisa kita tuliskan kombinasi 0 dari 3 dikali 3/4 pangkat 0 dikali 1/4 pangkat 3. Oke, kemudian yang peluang 1 atau X sama dengan 1, maka bisa dituliskan 3 kali 3/4 pangkat 1 dikali 1/4 pangkat 2. Maka bisa dituliskan kombinasi 1 dari 3 dikali 3/4 dikali 1/4 pangkat 2. Kemudian lanjut untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2 maka bisa dituliskan 3 kali 3/4 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 1. Oke, 3 itu bisa kita tuliskan sebuah kombinasi ya. Kombinasi 2 dari 3 dikali 3/4 kuadrat dikali 1/4 pangkat 1. Berikutnya untuk peluang X sama dengan 3. Oke. Peluang X sama dengan 3 berarti 3/4 pangkat 3. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian terhadap 1. Berarti 1 dikali 3/4 pangkat 3 dikali 1. Nah, 1 di sini itu bisa dituliskan dalam kombinasi 3 dari 3. Kemudian 1 di sini adalah 1/4 pangkat 0. Jadi kita bisa tuliskan kombinasi 3 dari 3 kemudian kali 3/4 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat 0. Oke, baik. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk operasi hitung dari peluang X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 ya. Jadi dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, dari bentuk perkalian ini kita akan coba analisis. Nah, 3 di sini itu perannya sebagai apa ya? Perannya sebagai N ya, betul. Kemudian 3 di sini itu sebagai X pintar. Kemudian 3/4 ini sebagai peluang sukses ya. Peluang sukses tadi adalah P, kemudian ini peluang gagal adalah Q. Oke, kemudian 3 di sini itu merupakan apa ya? 3 itu merupakan banyaknya merah, berarti dia sebagai X ya, sebagai X. Nah, kemudian 0 di sini itu adalah pengurangan dari banyaknya percobaan, yaitu N dikurangi X atau nilai yang diharapkan muncul. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bentuk umumnya ya. Ini X, kemudian ini N, ini X, kemudian ini N min X, kemudian ini ada P dan ada Q. Nah, dari situ kita bisa tuliskan bentuk umumnya ya. Tadi berarti kombinasi X dari N dikalikan dengan peluang sukses ya. Pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Sehingga kita bisa membuktikan rumus yang tadi saya jabarkan di awal. Sehingga kalian boleh menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ya. Oke. Baik, setelah kita mempelajari rumus tentang distribusi binomial, maka kita boleh menggunakannya untuk menyelesaikan soal-soal ya. Misalnya ini ada satu soal ya. Tentukan peluang mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali.
Oke, dari sini kita bisa analisis ya. Jadi dua sisi gambar di sini sebagai apa ya? Oke, betul ya. Ini berarti sebagai X atau yang kita harapkan muncul. Nah, X ini sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 2 ini itu adalah yang kita harapkan, berarti peluang sukses. Kemudian uang logam tersebut dilempar berturut-turut sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali berarti banyaknya percobaan. Berarti sebagai apa? Betul ya, sebagai N. Berarti N-nya adalah 6. Nah, pertama kita menganalisis soal terlebih dahulu seperti ini. Oke, setelah kita tadi menganalisis, kita akan coba kerjakan ya. Nomor 2. Kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Oke, yang diketahui adalah berarti tadi itu X sama dengan 2, kemudian N sama dengan 6. Nah, berarti kita akan mencari peluang sukses ya. Berarti peluang sukses itu berapa ya? Berarti setengah ya, artinya 1 itu gambar dari 2 sisi gitu ya. Satu keping mata uang itu kan sisi gambar dan sisi angka. Kemudian untuk yang peluang gagalnya juga sama ya, setengah gitu ya. Jadi angka itu kan 1 ya, dari 2 sisi keping mata uang gitu ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah peluang muncul 2 sisi gambar. Oke, kemudian kita akan coba jawab ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Kita sudah bisa menggunakan rumus ya. Tadi kita sudah mencarinya. Rumusnya adalah peluang X itu sama dengan kombinasi dari X dari N kemudian dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Baik, kita tuliskan maka untuk peluang X sama dengan 2 adalah kombinasi 2 dari 6 dikali setengah pangkat X ya, berarti 2 dikali setengah pangkat N min X, berarti 6 min 2. Kombinasi 2 dari 6 itu berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial ya. Kita peroleh 15. Oke, dikali setengah kuadrat berarti 1/4, kemudian setengah pangkat 6 kurangi 2 4 ya. Setengah pangkat 4 adalah 1/16. Oke, kita kalikan. 15 kali 1 kali 1 adalah 15, kemudian per 4 kali 16 adalah 64. Oke. Baik, sehingga kita dapatkan peluang untuk X sama dengan 2 adalah 15/64. Selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Kita sudah membahas tentang peluang binomial ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan boleh hubungi saya lewat media sosial yang ada di layar kalian ini. Oke, tetap sehat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Oke, bye semuanya.